this is Jerak Jeruk X Lomo Reborn. Ini yang kalian tunggu kan? Let's go. Ke kanan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Mevia Septiana, nomor BP 19101155110225. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan dalam hukum pajak. Hukum-hukum pajak terbentuk menjadi dua. Yang pertama ada hukum administrasi. Hukum ini bisa berupa tentang denda, bunga, terus tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan kejatuhan oleh fiskus. Contohnya seperti tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi itu tidak benar atau bisa dikatakan dengan alfa. Yang kedua ada hukum pidana. Hukum ini berkaitan dengan hukum penjara yang pada umumnya itu dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Misalnya seperti tidak mendaftarkan diri sebagai NPWP, terus memperlihatkan pembukuan dan pencatatan dokumen-dokumen yang dipalsukan atau yang dianggap benar. Peradilan administrasi pajak adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari keadilan terhadap penetapan ketentuan pajak yang telah diterbitkan. Peradilan administrasi pajak terbagi. Yang pertama ada peradilan administrasi tidak murni, yaitu peradilan yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan fiskus. Contohnya, peradilan administrasi tidak murni dapat dilihat dalam pengajuan keberatan yang diatur dalam pasal 25 dan 26 UU nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua ada peradilan administrasi murni, adalah peradilan yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Menurut pasal 2 UU nomor 14 tahun 2002, pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang terlaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan penjabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, yaitu dalam pasal 1 angka 5 UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak.
Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah yang pertama, ada keberatan, yaitu ketentuan mengenai keberatan diatur dalam pasal 25 UU KUP dengan peraturan pelaksanaan pada peraturan Menteri Keuangan nomor 194 PMK 03 Yang kedua ada banding, yaitu landasan hukum upaya banding dalam berdasarkan UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak dan pasal 22 UU KUP nomor 28 tahun 2007. Yang ketiga ada gugatan, yaitu pasal 23 ayat 2 UU KUP sebagai landasan hukum gugatan wajib pajak. Yang keempat ada peninjauan kembali ketentuan pasal 91 UU Pengadilan Pajak sebagai landasan hukum peninjauan kembali. Saya Sania Novita Sari, BP 19101155110252 akan menyampaikan materi keberatan pajak. Keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang atau tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang terutang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Keberatan pajak dapat diajukan atas 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 3. Surat ketetapan pajak nihil. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar. 5. Pemotongan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Syarat pengajuan keberatan. 1. Keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun pada masa pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 3. Wajib dinyatakan dengan alasan yang jelas. 4. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang mengutang menurut perhitungan wajib pajak. 5. Satu keberatan hanya diajukan untuk 1 ketetapan pajak, 1 pemotongan pajak, dan 1 pemungutan pajak. 6. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih belum dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan, pembahasan akhir verifikasi sebelum keberatan pajak disampaikan. Jangka waktu pengajuan keberatan. 1. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal yang dilakukan pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat mengajukan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kuasanya. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Syarat banding. 1. Banding diajukan dengan surat banding yang dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding kecuali diatur lain dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan permohonan banding. 4. Terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. 5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas yang dicantumkan tanggal yang diterimanya surat keputusan banding. 6. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. 7. Dalam bentuk banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. 8. Permohonan banding dapat dilengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktunya. Apa saja yang bisa mengajukan banding? Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding permohonan banding meninggal dunia, banding akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli waris, atau pengampunan dalam permohonan banding pilot. Apabila selama proses banding permohonan banding melakukan penggabungan peleburan atau pemecahan atau pemekaran usaha atau
likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan atau peleburan usaha atau likuidasi. Pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan cara berikut. 1. Penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. 2. Keputusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan yang dimaksud tidak dapat. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi gugatan, syarat pengajuan gugatan dan lain hal sebagainya. Untuk itu, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan apa itu gugatan. Jadi, gugatan adalah upaya hukum wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, syarat pengajuan gugatan. Yang pertama, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Yang kedua, jangka waktu mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Yang ketiga, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak dapat mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang luar penanggugat. Yang keempat, terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan yang diajukan satu gugatan. Yang kelima, gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dalam salinan dokumen yang digugat. Kemudian, selanjutnya yaitu apa saja yang dapat diajukan dalam gugatan. Yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Kemudian yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Yang keempat, penerbitan surat keputusan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ada yang namanya syarat pengajuan peninjauan kembali. Yang pertama, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Kemudian selanjutnya nomor 2, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau tidak menghentikan pelaksanaan keputusan pengadilan pajak. Yang ketiga, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian yang kedua, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan, antara lain apa saja alasannya? Yang pertama, apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian
hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting yang bersifat menentukan yang apabila diketahui pada persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari dituntut kecuali putusannya mengkabulkan sebagaimana seluruh menambah pajak yang harus dibayar. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan atau belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang terakhir, apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, jangka waktu keputusan Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan. Dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa. Yang kedua, dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan. Dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat. Yang ketiga, putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Dursofnita, BPS 19 10 11 55 11 02 20 dari kelas akuntansi 6 yang akan mempresentasikan mengenai materi selanjutnya, yaitu pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan ini bisa seperti penggelapan pajak, penghindaran pajak, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelewengan dan penyimpangan pajak. Dalam sengketa perpajakan, upaya hukum yang biasanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perpajakan dengan mengajukan keberatan, gugatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang mana keempat poin ini sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya. Jadi bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakannya dengan upaya hukum yang ditempuh, yaitu gugatan, banding, keberatan, ataupun peninjauan kembali, itu diproses, diputuskan, ataupun diselesaikan dalam pengadilan pajak ini. Selanjutnya yaitu contoh kasus sengketa perpajakan dan penyelesaiannya. Seperti pada kasus PT Asian Agri Group yang diduga telah melakukan penggelapan pajak selama beberapa tahun terakhir, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Kasus ini bermula dari aksi Vincent yang saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller di PT Asian Agri Group, yang mengetahui seluk-beluk keuangan perusahaan. Ia melakukan aksi pembobolan berangkas perusahaan, namun aksi tersebut gagal karena terendus oleh perusahaan dan kemudian Vincent kabur. Tetapi pada akhirnya Vincent menyerahkan diri kepada Polda Metro Jaya. Sebelum ia menyerahkan diri, ia mendatangi KPK untuk membocorkan atau membeberkan permasalahan atau penyimpangan pajak perusahaan yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group. Pembeberan atau pembocoran Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan memberikan permasalahan tersebut kepada Direktorat Pajak, karena memang permasalahan tersebut berkaitan dengan pajak. Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen Pajak membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut. Penyidikan menemukan bahwa
terjadi beberapa penyimpangan, yaitu yang pertama modus penggelapan dengan menggelembungkan biaya perusahaan sebesar 1,5 triliun, dan yang kedua yaitu mendongkrak kerugian transportasi ekspor yaitu sebesar 232 miliar, dan yang ketiga yaitu mengecilkan hasil penjualan sebesar 889 miliar. Lewat ketiga modus ini, PT Asian Agri Group diduga telah melakukan penggelapan pajak perusahaan untuk badan usaha yaitu sebesar 2,6 triliun. Selanjutnya kasus ini diproses hukum hingga akhirnya MA atau Mahkamah Agung memutuskan bahwa supir laut terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran pidana, yang mana pada saat itu ia menjabat sebagai manajer pajak di PT Asian Agri Group dan juga melayangkan surat ketetapan pajak atau SKP, yaitu 14 perusahaan yang tergabung ke dalam Asian Agri Group turut dihukum untuk dengan memberikan pajak terhutang lebih kurang 1,2 triliun dan juga hukuman denda 2 kali lipat pajak terhutang senilai 2,5 miliar. Menanggapi hal tersebut, PT Asian Agri Group melayangkan surat keberatan kepada Ditjen Pajak terkait surat ketetapan pajak atau SKP tersebut yang menyangkut 14 anak perusahaannya. Ditjen Pajak atau Direktorat Pajak telah menerima surat keberatan dari PT Asian Agri Group dan wajib memberikan keputusan paling lambat 12 bulan. Singkatnya, jawaban Ditjen Pajak adalah menolak surat keberatan yang dilayangkan oleh PT Asian Agri Group, sehingga PT Asian Agri Group wajib membayarkan seluruh tagihan yang telah ditetapkan dalam SKP atau surat ketetapan pajak tersebut. Jika lewat dari jatuh tempo, maka Ditjen Pajak akan memberikan penagihan aktif, yaitu berupa teguran, penyitaan paksa, blokir hingga pelelangan aset. Jadi bagi wajib pajak yang mengalami sengketa perpajakan, ia diperbolehkan untuk mengajukan keberatan, banding, gugatan, ataupun peninjauan kembali, yang mana akan diproses di pengadilan pajak. Jadi peradilan dalam hukum pajak itu akan diselesaikan dan diproses dalam pengadilan pajak yang berkaitan dengan sengketa perpajakan, yang mana wajib pajak boleh mengajukan upaya banding, keberatan, gugatan, dan peninjauan kembali terhadap SKP atau surat ketetapan pajak yang telah dilayangkan kepada wajib pajak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.